Ini Rasulullah bersabda, Man lam yada qaula zuri wal amala bihi wal jahla falaisa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa menahan lapar dan dahaga, tetapi ia tidak meninggalkan perkataan kotor dan berbuat berdasarkan perkataan kotor dan berdasarkan kebodohan, maka bagi Allah orang yang seperti itu tidak ada perlunya dia menahan makan dan minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak-bapak, sebelum saya menyampaikan pengajian secara khusus, sebelumnya saya ingin memohon kepada Allah, berdoa sejenak, dan Bapak Ibu cukup mengaminkannya di dalam hati saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, kami mohon kepadamu yang maha pemurah, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang Engkau ridhoi, dan jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang merupakan amal kebajikan bagi kami, khususnya yang hadir di tempat yang mulia ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudah-mudahan apa yang kami lakukan pada malam hari ini di tempat ini menjadi amal soleh yang akan membawa kami ke dalam surga di yaumul akhir. Walhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, yang izinkan saya menyampaikan dengan bahasa Indonesia, karena kalau alasannya yang perlu dikemukakan adalah supaya lebih NKRI. Pada sesungguhnya alasan yang ada di dalam itu tidak bisa pakai bahasa Jawa. Walaupun sudah berpuluh-puluh tahun di Jogja, tidak bisa. Tidak bisanya itu karena memang pergaulannya selalu dengan bahasa Indonesia. Lalu yang kedua, takut salah, karena mirip-mirip saja antara bahasa Jawa di Jogja dengan bahasa asli dari Perancis, itu hampir sama, tapi penerapannya beda-beda. Bapak tahu yang Perancis yang dekat, Peranakan Ciamis, banyak yang sama, tetapi penerapannya beda. Ada kata atos misalnya, kalau di sini keras, di sana itu atos itu sudah, kan sama kata-katanya. Nanti takut salah. Kalau di sini dahar halus, di sana dahar itu kasar. Di sana yang halus neda, di sini nedo kasar ya. Nah, gitu, maka jadinya tidak bisa, Anda takut salah. Tapi ada teman dari sudah meninggal dan dia ustaz juga, dulu SMA
Dan bahasa Jawanya bisa juga dia pakai bahasa Jawa keraton. Luar biasa ini, tidak tahu belajarnya dari mana. Kalau ngisi pengajian mesti mengeluarkan geguritan keraton. Nah dulu sering saya ajak juga bareng-bareng untuk mengisi pengajian. Tapi saya tidak bisa. Lalu yang kedua, dalam pengajian ini saya heran ya. Terus terang aja kalau Bapak heran. Apa yang saya heran? Yang saya herankan itu, kok ibu-ibu masih juga ikut pengajian? Kapan mau berhentinya? Ibu-ibu ini ikut pengajian, lalu anak cucunya ditinggal begitu saja itu. Itu siapa yang ngurus? Ya, jadi itu keheranan saya. Yang saya heran itu bukan sama ibu-ibunya, tapi sama yang mengatakan itu tadi. Heran. Bapak Ibu sekalian, saya sengaja menayangkan ini karena yang ingin saya sampaikan adalah apa yang disampaikan atau yang diungkapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar supaya kalau Bapak Ibu sekalian mau protes, nanti protesnya ke Rasulullah saja, tidak kepada saya. Jadi saya akan menyampaikan apa kata Rasul. Ibu bapak mau protes kepada Rasulullah, jangan kepada saya. Karena saya hanya menyampaikan apa yang diucapkan atau dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan karena saya sendiri ya. Itu biar selamat. Jadi tidak ada yang protes kepada Rasulullah. Nah, karena ini Rasulullah itu tidak berbahasa Indonesia dan tidak berbahasa Jawa, melainkan berbahasa Arab, maka saya harus tayangkan. Jadi itu maksudnya ditayangkan. Ya satu saat kalau kita kan kadang-kadang ada menayangkan itu ya, yang istilahnya ada film misbar ya, rimis bubar. Kali ini kita tayangkan. Saya diminta untuk mengisi dengan tema menyongsong Ramadan dan hikmah Ramadan. Jadi mudah-mudahan nanti merupakan hikmah. Saya hanya ingin memberi motivasi saja kepada ibu bapak sekalian, agar supaya betul-betul ibadah puasa kita itu adalah ibadah puasa yang berkualitas, ya, yang berkualitas. Nah, yang pertama ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Bapak Ibu kenal Abu Hurairah? Kenapa namanya Hurairah? Hurairah itu artinya itu kucing kecil, kucing anak kucing. Beliau itu dijuluki Abu Hurairah karena sangat menyayangi kucing. Katanya begitu. Hirun itu kucing, Hurairah itu anak kucing atau kucing kecil. Nah, tapi bisa dilacakkan juga istilahnya. Kalau ini sudah lama, berapa ratus tahun ke belakang ya. Nah, ini Abu Hurairah ini mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Kata Rasulullah di mana? Rasulullah bersabda, "Idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwaabus sama wa ghulliqat abwaabu jahannam wa sulsilatis syayatin." Nah, jadi pertama kata Rasul, "Idza dakhala syahrul Ramadan," apabila masuk bulan Ramadan. Nah, ini belum masuk ya. Mau masuk bulan Ramadannya kapan? Hari apa? Hari apa? Hari Kamis. Tanggal berapa miladiyah atau Masehiya? Tanggal 23 Maret 2023. Jadi Bapak Ibu sekalian, pengetahuan kita tentang 1 Ramadan tahun ini yang kemudian nanti jatuh pada tanggal 23 Maret 2023 itu dengan metode hisab.
Karena kalau dengan metode ru'yah melihat hilal belum tahu kapan tanggal 1. Baru nanti tanggal 22 Maret maghrib melihat hilal. Kalau terlihat ya tanggal 1, kalau tidak terlihat belum tanggal 1. Jadi tahunya nanti pada hari H. Kalau kita sejak sekarang sudah tahu tanggal 1 Ramadan, itu dipastikan berdasarkan metode hisab. Bapak Ibu, hisab ya, hisab bukan hisab. Bapak tahu ya kalau hisab ya? Hisab itu hisab. Ini hisab, nah di B. Nah ini di Jogja ini seperti saya itu agak susah karena biasanya yang pola-pola begitu itu kalau lidahnya orang Prancis tadi itu tidak mantap. Sehingga suatu ketika saya mengadakan pelatihan dengan peserta 60 orang. Lalu ada buku yang harus mereka miliki, lalu saya fotokopi buku yang punya saya. Buku itu judulnya Hisab, Urfi, dan Hakiki, itu judulnya. Tetapi sampulnya sudah rusak. Sehingga saya katakan kepada tukang fotokopi di Jalan Kusuma Negara itu, yang fotokopi Sahara itu, saya katakan, Mbak tolong nanti sampulnya dibuat ya, yang baik. Judulnya apa Pak? Judulnya saya bilang Hisab, Urfi, dan Hakiki. Nah begitu jadi 60 itu saya ambil, begitu saya lihat kok belakang hisab HISAP, harusnya HISAP. Karena Mbak kok hisab ini bukan hisab. Dan Mbak pada waktu fotokopi bilangnya hisab, padahal maksudnya hisab. Nah karena sudah jadi dan dibagikan juga kepada peserta. Nah jadi mohon maaf kalau orang Sunda memang begitu. Banyak yang memang mungkin tidak begitu cocok dengan di Jogja ya. Maka seperti huruf-huruf lain juga begitu. Umpamanya ada orang sering berkata, orang Sunda itu tidak bisa mengucapkan huruf F ya, kayak gitu. Yang itu yang huruf pertama Fathur Rahman itu F. Kata orang sini, orang Sunda itu tidak bisa mengucapkan huruf F. Terus orang Sundanya bilang, siapa bilang orang Sunda tidak bisa mengucapkan huruf F? Itu fitnah. Nah itu fitnah. Jadi ternyata betul tidak bisa mengucapkan F itu ya. Karena nyebutnya fitnah. Kalau di sini fitnah kan gitu. Ya ini begitu. Tapi di sini idza dakhala syahrul Ramadan, apabila masuk bulan Ramadan, kata Rasul, futihat abwabus sama, dibukalah pintu-pintu langit. Pintu-pintu langit itu biasanya kalau menyebut langit itu pintu-pintu pertolongan. Dibuka pintu-pintu. Abwab itu pintu-pintu. Kalau satu itu babun. Kalau abwab pintu-pintu. Jadi dibuka pintu-pintu langit. Terus wabul liqat abwabu jahannam, dan ditutup pintu-pintu neraka jahanam. Jadi pintu-pintu kebahagiaan, pintu-pintu berkah, pintu-pintu pahala dibuka. Sebaliknya pintu-pintu neraka ditutup rapat. Apakah luar biasa ini? Allah SWT ini memberikan kesempatan kepada kita di bulan Ramadan sebagaimana ditunjukkan oleh Rasulullah. Buka semua pintu langit, tutup semua pintu neraka jahanam. Terus yang ketiga, wasul silati syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Belenggu itu mana ya? Silsilati syayatin itu kalau diterjemahkan dibelenggu. Mana Pak? Diikat ya. Baik, buka.
Bagaimana ini dalam benak kita? Dibelenggu itu berarti setan-setan tidak bisa menggoda ya. Kerangkeng ya, tidak bisa menggoda gitu ya. Nah, sekarang begini Bapak Ibu sekalian. Kalau bulan Ramadan itu setan-setan dibelenggu tidak bisa menggoda manusia. Sekarang pertanyaannya, adakah manusia yang adakah manusia yang berbuat jahat pada bulan Ramadan? Ada tidak? Ada. Yang ambil senar pada waktu kita sholat tarawih ada? Ada. Itu Bapak Ibu sekalian, kalau di tempat peribadatan umat-umat lain selain umat Islam, jarang sekali ditemukan sandal hilang. Bahkan nyaris tidak ada. Tetapi kalau di masjid seringkali sandal juga hilang. Kita sedang sholat, begitu selesai sholat keluar loh, sandal saya kemana? Gitu ya? Pernah? Siapa yang pernah kehilangan sandal? Apalagi kalau sepatunya yang bagus. Kenapa kira-kira? Ya kira-kira kalau kita mengamati, betul-betul meskipun sandal jepit ya, sandalnya umat Islam itu betul-betul berharga. Buktinya ada orang yang memerlukan mengambilnya. Sedangkan sandal-sandal yang lain mungkin tidak berharga sehingga tidak diambil ya. Luar biasa umat Islam ya. Baru sandalnya saja luar biasa diminati oleh orang. Nah itu keistimewaannya orang-orang Muslim. Istimewa sampai ke sandal-sandalnya. Tapi yang lain dari itu berarti kalau perbuatan jahat kan itu atas godaan setan ya. Katanya tadi setannya dibelenggu gimana? Jawabannya gimana? Jawabannya adalah setan itu dibelenggu saja masih bisa menggoda, apalagi tidak dibelenggu. Kan gitu. Nah, dibelenggu saja di bulan Ramadan masih saja dia bisa menggoda, bisa memalingkan orang berbuat atau bisa membuat orang berbuat kejahatan ya di bulan Ramadan. Nah maka tetap kita harus berhati-hati. Jangan terlena, ini kata Rasul kan dibelenggu setannya, berarti setannya nggak bisa menggoda. Oh jangan begitu. Karena kenyataannya banyak juga orang yang tergoda dengan kehidupan setan. Nah jadi ini satu hadis yang diberitakan atau diwartakan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Nah, kalau ini tentu saja Bapak Ibu sekalian sudah hafal ya. Hadisnya hadis sahih, jadi bisa dijadikan sebagai dalil. Yang tidak bisa dijadikan dalil itu ada hadis, memang ada hadis, ada riwayat, tapi itu nggak bisa dijadikan dalil karena dhaif, lemah. Apa itu? Yang populer di tengah-tengah masyarakat. Ada hadis yang mengatakan bahwa di bulan Ramadan itu 10 hari pertama apa Bu? Nah, 10 hari pertama apa? Sudah, gak usah dijawab. 10 hari kedua apa? Alhamdulillah nggak tahu. 10 hari ketiga apa? Nah, alhamdulillah tidak tahu. Semoga saja tidak tahu karena hadis itu hadis dhaif. Hadis yang lemah. Bulan Ramadan itu dari tanggal 1 sampai dengan akhir itu sama saja. Tidak dikambing-kambing 10 hari pertama begini, 10 hari kedua begini, 10 hari ketiga begini. Nah, itu memang ada di bawah. Tetapi semua ulama hadis mengatakan itu lemah, itu dhaif. Maka alhamdulillah kalau jemaah di sini ternyata tidak tahu. Ya. Baik, kita sekarang beralih ke 2. Nah ini di riwayatnya dari Imam Muslim. Imam Muslim, walaupun di sini tulisannya rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim, tapi sebaiknya kita menyebut Imam Muslim karena nama Muslim itu banyak. Ya, di sini juga mungkin ada nama Muslim ya. Kalau menyebut Muslim itu
mungkin bisa pada muslim yang lain. Sama juga, ada juga tadi nama Bukhari ya, ada juga kan? Ada juga. Maka kalau untuk menyebut Imam Bukhari, kadang-kadang kita menyebut Imam Bukhari atau boleh juga menyebut Al-Bukhari. Kalau menyebut Al-Bukhari itu dipastikan adalah Imam Bukhari maksudnya. Ini Imam Muslim meriwayatkannya dari Abi Sa'id Al-Khudri. Sa'id Al-Khudri ini seorang sahabat. Qala berkata Sa'id Al-Khudri, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqul, Rasulullah SAW berkata atau bersabda, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina kharifan. Ini nerjemahkannya man shoma. Kalau Bapak Ibu sekalian, kalau nerjemahkan man apa dalam bahasa Indonesia? Kadang-kadang saya agak curiga kalau menerjemahkan barang siapa. Tidak, barang siapa yang tidak tahu dan tahu tak barangnya siapa. Tapi saya biasanya kalau menerjemahkan siapa saja. Siapa saja yang berpuasa satu hari. Nah, man shoma yauman. Siapa saja yang berpuasa satu hari. Fisabilillah. Fisabilillah itu maksudnya di jalan Allah, artinya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, itu maksudnya. Ba'adallahu, Allah akan menjauhkan wajhahu, yang disebut wajhahu itu mukanya. Tapi ini dalam bahasa Arab ada kaidah, ada namanya utliqal juz wa urida bihi al-kull. Yang disebut sebagian tapi yang dimaksud seluruhnya. Yang disebut sebagian tapi yang dimaksud seluruhnya. Utliqal juz wa urida bihi al-kull. Jadi ini yang disebut wajahnya saja, tapi maksudnya seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya. Itu dalam balagh utliqal juz wa urida bihi al-kull. Tapi ada sebaliknya. Utliqal kull wa urida bihi al-juz. Disebut seluruhnya tapi yang dimaksud sebagian. Bapak Ibu pernah mendengar kita ini mau Ramadan, kita ini nanti mau Lebaran, yuk masjidnya kita cat dengan cat yang baru, gitu ya? Apa tadi yang mau dicat? Masjid. Kalau mengatakan masjid itu mulai dari mana? Lantai sampai atap. Lalu saya tanya, apa lantainya dicat? Apa jendelanya dicat itu apa namanya? Kacanya? Apa gentengnya dicat dan seterusnya? Jawabannya tidak. Yang dicat cuma dindingnya saja. Nah, itu namanya disebut seluruhnya, tapi yang dimaksud sebagian. Maka kalau ada dalam ayat Al-Quran tadi, warka'u ma'ar raki'in, maka rukulah bersama-sama orang yang ruku. Sebenarnya bukan ruku itu, sebenarnya sholat. Maka sholatlah bersama orang-orang yang sholat, tapi yang disebut hanya ruku saja. Padahal maksudnya sholat. Itu disebut sebagian, yang dimaksud seluruh. Bahkan kalau lebih jauh lagi, ada yang disebut itu akibatnya, padahal yang dimaksud sebabnya. Ibu-ibu pernah mengatakan menanak nasi, pernah? Sesungguhnya betul ibu menanak nasi? Kalau ibu menanak nasi itu ibu kurang ajar. Yang ditanam jangan nasi, yang ditanam itu beras. Yang ditanam itu beras supaya jadi nasi. Tapi kita menyebutnya menanak nasi. Nah, itu yang disebut musabab, yang dimaksud sebab. Yang disebut hasilnya, yang dimaksud bahannya. Menanak beras, tapi kita sebut menanak nasi. Sama dengan kalau Bapak menyebut nyalakan apinya. Api itu sudah nyala. Yang dinyalakan itu apa? Yang dinyalakan itu apa namanya?
unsurnya, tanyakan api. Banyak sekali. Jadi kalau kita mau mempelajari tafsir Al-Quran, memahami Al-Quran, memahami hadis, harus paham yang jenis. Tapi tidak harus seluruhnya kita paham. Sebahagian dari kita saja paham sudah cukup. Tapi tugas kita dan kewajiban apa? Kewajiban kita adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada orang yang mengerti jika kamu tidak mengerti. Jadi jangan pura-pura mengerti, tanya kalau tidak mengerti pada orang yang mengerti. Gitu. Nah ini. Jadi ini maksudnya seluruh tubuhnya dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Mau nggak kita dijauhkan dari api neraka? Kalau mau, soma, walaupun hanya sehari. Ini yang dimaksud sesungguhnya bukan hanya saum Ramadan, tapi termasuk saum sunnah 1 hari. Dan kita setiap bulan itu sebenarnya punya saum berapa kali? Hari Senin dan hari Kamis. Kemudian Yaumul Id, Ayamul Bid, puasa 3 hari di pertengahan bulan. Tapi saya ingatkan ibu bapak sekalian, nanti bulan Ramadan jangan begini. Ini hari Kamis nih puasa ya, mulai ya. Niat puasa Ramadan esok hari Kamis, sekalian niat juga puasa sunat hari Kamis. Gak bisa itu, gak bisa Pak. Dirangkap-rangkap begitu gak bisa. Kenapa? Karena puasa itu adalah yang disebut dengan wajib mudhayyah, wajib yang sempit. Sedangkan lawannya wajib muwassa', wajib yang luas. Kalau wajib yang luas waktunya apa? Sholat misalnya. Kita cek kan. Sholat duhur misalnya mulai jam 12, berakhir jam 3 ya, asar ya. Berapa jam? 3 jam. 3 jam. Sholat duhur kita 4 rakaat berapa jam? Pak, berapa jam? 5 menit. Bapak 5 menit. Nah, jadi waktunya longgar, tapi pelaksanaan wajibnya sempit. Baru di situ ada sholat yang lain, ada sholat sunnah rawatib, ada sholat sunnah yang lain. Nah, gitu. Ini namanya waktunya longgar, muwassa'. Bapak tadi mengatakan cukup saja 5 menit kan sholat. Memang cukup bagi kita yang biasa sholat itu bisa cepat Bu. Bahkan hanya 3 menit bisa selesai itu 4 rakaat. Karena kita apa? Karena kita biasa sholat. Tapi kalau orang baru belajar sholat, lama sholatnya Pak. Iya kan? Kalau ada orang sholatnya lama, berarti dia baru belajar sholat. Karena yang sudah biasa sholat sehari-hari bisa cepat ya. Coba saja, kalau orang yang baru belajar, nggak mungkin itu surat Al-Fatihah itu dalam 1 nafas. Tapi kalau sudah biasa, bisa jadi 1 nafas. Selesai tanpa nafas. 1 kali nafas 7 ayat selesai. Makanya bisa cepat. Tapi kalau yang belajar nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak mau milih yang mana? Mau milih yang baru belajar? Apa yang sudah biasa sholat? Nggak usah dijawab. Nanti dilaksanakan aja mau yang mana. Tapi kata Rasulullah sholat itu harus betul-betul. Bahkan ada hadis mengatakan ketika kita baca Al-Fatihah itu jangan tergesa-gesa. Karena apa? Karena itu begitu selesai kita mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan katanya ini malaikat melaporkan, ya Allah, ini ada orang yang memujimu. Jadi berhenti dulu. Ini memberi kesempatan kepada malaikat untuk menyampaikan kepada Allah. Itu hanya simbolik saja. Maksudnya jangan tergesa-gesa. Apa tahu? Nanti sholat tarawih buktikan. Ada yang cepat kilat 23 rakaat itu mengalahkan yang 11 rakaat. Ya. Bahkan 23 rakaat itu cukup dengan waktu kurang dari 20 menit. 23 rakaat. Dan ternyata jamaahnya ribuan. Bapak sudah pernah lihat? Tayangannya ya. Tidak tahu nanti Ramadan yang akan datang masih ada atau enggak. Kalau masih ada, kalau Bapak ingin cepat sholatnya dengan rakaat yang banyak, datang ke sana Pak. Nah, jadi mau dijauhkan nih orang ini, puasa ini dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Seberapa jauhnya?
sab'ina khorifan. Sab'ina khorifan itu maksudnya Ibu Bapak sekalian, kira-kira jaraknya itu adalah jarak perjalanan ditempuh selama 70 tahun. Ini saya tadi dari Kota Gede ke sini itu hanya 15 menit. Sekarang 70 tahun, kira-kira jarak berapa kilo? Nah, begitu penyataan sab'ina khorifan, jaraknya dari orang ini ke neraka itu sejauh kira-kira kalau kita perjalanan itu memerlukan namanya 70 tahun. Nah, jadi 70 tahun perjalanan dari orang yang berpuasa 1 hari saja, maka rajin berpuasa. Nah, terutama di Ramadan. Tadi saya kembali juga, jangan dirangkap antara puasa Ramadan dengan puasa hari Kamis, karena puasa Ramadan itu mudoya. Puasa itu kan mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Bapak Ibu, saya ingin tegaskan, mulai puasa itu mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, bukan mulai adzan subuh sampai adzan maghrib, bukan. Kenapa? Karena bisa saja orang adzan di masjid itu sudah lama terbit fajar baru adzan. Jadi kalau kita mengikuti adzan subuh, mulai puasa adzan subuh, itu bisa jadi dari terbit fajar sampai adzan mungkin 5 menit. Kalau saja kita 5 menit itu tadi masih makan atau masih minum, maka seharian kita sama saja tidak puasa. Rugi kan? Rugi, seharian tidak puasa. Terus yang kedua, jangan pula persis pada jadwal waktu sholat subuh. Loh, kenapa? Kan waktu subuh itu terbit fajar, gitu kan? Betul ya Pak ya? Mulai puasa juga terbit fajar, ya kan gitu? Wakulu wasrobu hatta yatabayana lakumul khawful abyadu minal khawfil aswadi minal fajri. Makan dan minumlah kalian hingga jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Ini puasa mulai terbit fajar, waktu sholat subuh juga mulai terbit fajar. Kenapa kita tidak boleh puasa mulai jadwal waktu sholat subuh? Begini ceritanya jadwal waktu sholat subuh itu, Ibu Bapak. Ketika kita menghitung waktu sholat subuh itu terbit fajar. Terbit fajarnya misalnya jam 4 lebih 32 menit 30 detik. Lalu setelah itu untuk membuat jadwal waktu sholat itu satu, masa ada detiknya ya? Susah tuh melihatnya. Terus ngitung itu di satu tempat tertentu, misalnya di sini, di masjid ini. Apakah jadwal waktu sholat subuh hanya berlaku untuk masjid ini? Tidak, paling tidak berlaku untuk satu Kabupaten Bantul, ya, Kabupaten Bantul. Maka kemudian dalam jadwal waktu sholat itu bukan hanya subuh, semua jadwal waktu sholat itu ditambah paling tidak 1 sampai dengan 2 menit. Jadi jadwal waktu sholat subuh itu sesungguhnya bukan persis pada waktu terbit fajar, tapi terbit fajarnya sudah lewat 1 sampai 2 menit. Nah, maka jangan pas mulai jadwal waktu sholat subuh mulai puasa gitu ya, tetapi harus sebelumnya. Dan oleh karena itu maka di jadwal kita sering ada istilahnya imsak. Untuk berhati-hati jangan sampai kita kebablasan, karena kebablasan 1 menit saja seharian kita tidak puasa jadinya. Nah, Ustaz Adi Hidayat pernah menerangkan di dalam apa? Dalam dibaca di YouTube itu saya. Nah, beliau bilang kalau jadwal waktu sholat subuh itu sudah ditambah dengan ikhtiar antara 1 sampai dengan 2 menit. Kata beliau, yang persis pada waktu jadwal waktu sholat subuh itu, karena itu adalah waktu terbit fajar. Beliau bilang bahwa menyusun jadwal waktu sholat itu sudah ditambah. Bapak itu sudah tahu ya menyusun jadwal waktu sholat? Sudah pernah menghitung waktu sholat? Sudah kenapa? Enggak pernah. Apakah kalau mau sholat subuh ibu bapak melihat fajar? Kayaknya enggak ya. Lihat jadwal ya. Lihat jadwal. Nah itu jadwal itu produk dari namanya ilmunya ilmu falak atau ilmu hisab ya, ilmu hisab. Nah jadi tadi mudoyak itu tidak boleh
didampingi dengan kegiatan lain atau ibadah lain yang baik meskipun sunnah. Jadi kalau Ramadan, puasa Ramadan, penuh sehari, penuh 1 bulan. Penuhnya 1 bulan berapa hari? Bisa 29 hari, bisa 30 hari. 29 hari sempurna, 30 hari juga sempurna. Jangan menganggap 29 hari itu kurang, 30 hari sempurna. Tidak. Dulu di Kabupaten Sleman ada ke mana itu ke utara, ada saudara-saudara kita kaum muslimin kelompok gitu, komunitas yang selalu puasanya 30 hari. Tidak mau 29 hari. Mereka menamakan dirinya kelompok aboge. Memang betul kalau pakai kalender-kalender aboge atau asokon itu yang namanya puasa itu 30 hari terus. Tidak bisa 29 hari. Tapi itu puasanya adalah puasa di bulan kosong, bukan puasa di bulan Ramadan. Itu bisa puasa di bulan kosong bukan di bulan Ramadan. Mari kita lihat bulan-bulan. Kalau bulan itu kan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Hafal ya Bu? Hafal enggak? Oh ibunya nggak berani jawab. Bapak-bapaknya malah ketawa. Ditanya malah ketawa bapak-bapak. Itu tandanya bahagia ya. Coba sekarang hitung aja Bu ya. Yang lain lagi. Tadi kok kayaknya agak bingung ibu. Coba yang ini Bu. Suro, Safar, Mulut, Badung Mulut, Badil Awal, Badil Akhir, Rejab, Ruah, Poso, Syawal, Dzulqa'dah, Besar. Paham Bu? Hafal? Ternyata ibu-ibu ini hafal ini. Padahal bulan Islam itu bukan itu. Tapi yang Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu. Nah kalau Ramadan bisa 29 hari, bisa 30 hari. Tapi kalau bulan Poso tadi yang sudah Safar Mulut Pak. Silim apa Pak Dong Mulut Badil Awal, Badil Akhir, Rajab, Ruah, Poso. Nah posonya itu 30 hari terus. Maka kalau ada orang yang ingin berpuasa itu ingin 30 hari terus, maka namanya dia bukan puasa di bulan Ramadan, tapi puasa di bulan Poso. Tapi ternyata ibu-ibu di kota gede, itu khususnya di Masjid Al-Muslimin, kalau saya tanya, itu memang ibu-ibu itu lebih paham yang suruh Safar Mulut itu. Jangan-jangan pengaruh dari sini kan? Nah nanti yang pakai yang dihafal sungguh-sungguh yang Muharram ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir ya. Nah, itu yang bulan-bulan Islam yang itu. Oke, jadi satu ya kita dapat pokoknya nanti 70 tahun perjalanan jauh dari neraka. Berikutnya ini. Nah ini bagus lagi nih sabda Rasul ini. Dari riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah juga. Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah SAW. Nah, ini hadis kursi ini namanya. Yaqulullahu ta'ala kullu amali ibni Adam lahu fakasanatu bi asyi amsalha ila sab'i mi'ati dhibin illa siyam wa li wa ana ajzi bihi innahu yatruku ta'ama wa sahwatahu min ajli wa yatruku syarawa wa sahwatahu min ajli wa huwa li wa ana ajzi bihi. Nah, ini luar biasa ya. Ini hadis kursi namanya karena Rasul mengatakan ini adalah firman Allah. Yaqulullah, Allah berfirman. Itu Rasul yang mengatakan. Itu artinya hadis kursi. Apa yang dikatakannya? Kullu amal ibni Adam lahu. Setiap perbuatan anak Adam itu ya kita ini lahu baginya. Setiap perbuatan itu bagi kita pahalanya. Fal hasanatu bi asyi amsalha. Kalau anak Adam ini kita ini beramal satu amalan, maka nilainya sama dengan 10 kali lipat. Itu kita ini kalau beramal satu amalan nilainya sama dengan 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati dhibin sampai 700 kali lipat. Luar biasa ya. Pengulangan Allah kepada kita, pada umat Muhammad ini, kalau dia beramal satu amalan nilainya minimal 10 sampai 700 kali lipat. Luar biasa. Ila siam, kecuali puasa. Lalu puasa gimana? Wali, puasa itu untukku. Kata Allah gitu ya.
wa ana azibihi, dan saya yang memberi pahalanya langsung. Artinya ini kalau puasa ini melebihi yang tadi. Kalau tadi sampai 700 kali lipat, puasa lebih dari itu. Itu urusanku, kata Allah. Urusanku, mau berjuta-juta pahala itu urusanku. Kalau puasa itu gitu ya. Lebih dari hanya sekedar 700 kali lipat. Innahu yatruku, kenapa? Karena dia orang yang berpuasa itu meninggalkan makan. Yang biasanya sehari-hari makan di siang hari kan, tinggalkan. Wasyahwatu, meninggalkan syahwat. Ya, suami istri itu tinggalkan. Min adli, demi mencapai keriduanku, gitu ya. Nah, kemudian meninggalkan minum juga, dan meninggalkan syahwat juga, serta hasrat untuk minum. Min adli, demi untukku, gitu. Bahwa nih, maka ibadah puasa mereka itu untukku. Wa ana ajibihi, dan akulah yang menanggung pahalanya, luar biasa. Puasa. Kenapa sih? Coba kita amati. Saya ingin tanya sama bapak-bapak ini. Kita lebih mudah mengerjakan yang tidak biasa kita kerjakan, atau kita lebih mudah meninggalkan yang biasa kita lakukan? Bapak Ibu, yang susah adalah meninggalkan yang biasa kita lakukan ketimbang melakukan sesuatu yang tidak biasa kita lakukan. Padahal ibadah puasa itu meninggalkan sesuatu yang biasa kita lakukan. Perbuatan yang biasa kita lakukan, kita tinggalkan. Maka ibadah puasa itu satu-satunya yang disebut dengan ibadah salbiyah atau ibadah tarkiyah. Ibadah yang meninggalkan sesuatu yang biasanya kita lakukan. Oleh karena itu pahalanya besar Allah, entah sebesar apa bagi orang yang berpuasa. Apakah tertarik Pak? Bu, untuk puasa? Kalau tidak tertarik puasa, kebangetan itu. Pahalanya luar biasa begitu, ya, besar sekali pahala. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Mu'adz bin Anas. Saya baca saja. Inna sholata wa siyama wa dzikra yudha'afu ala nafaqati fi sabilillah ta'ala bisab'i min atin dhikr. Sesungguhnya sholat, puasa, zikir itu pahalanya berlipat-lipat dibanding dengan sedekah atau dibanding dengan apa namanya itu ya nafkah ya, atau infak di jalan Allah. Itu berlipat-lipat. Berapa lipat? Dengan 700 kali lipat paling tidak. Padahal puasa itu gampang dilakukan, zikir itu gampang dilakukan, sholat gampang dilakukan, yang luar biasa itu pahalanya 700 kali lipat dibanding dengan infak. Oh kalau begitu nggak usah infak saja, bukan begitu. Ya, bukan begitu. Kalau ini dijadikan alasan untuk tidak berinfak, maka itu sudah melanggar ketentuan ini. Perbandingan dengan infak itu juga mendorong kita agar supaya berinfak. Berapapun infak itu kita sedekahkan, kita berikan sesuai dengan kemampuan kita. Dengan kemampuan kita. Kita mampunya misalnya sedekah atau infak itu 1 juta ya 1 juta. Tapi mampunya kita 2.000 rupiah, 2.000 rupiah. Ya kan? Sekarang lembaran kertas uang kita paling tinggi berapa nilainya? 100.000 ya. 100.000 itu saya diberi cerita oleh teman-teman itu gini kan. Jadi di dompet seseorang itu ada uang ratusan ribu, ada uang 50.000, ada uang 20.000, ada uang 2.000. Nah yang 100.000 ini protes. Kamu kok ikut-ikutan di dompet ini? Kamu itu kan kecil, hanya 2.000. Saya ini 100.000, aneh-aneh kamu berani-beraninya ikut-ikut di sini. Gimana jawabannya? Jawaban uang yang 2.000 tadi kira-kira gimana Pak? Kira-kira benar? Sudah pernah mendengar cerita itu? Sudah pernah mendengar? Baru sebagian ya, yang saya katakan barusan ya. Nah ini yang ujungnya. Lalu yang 2.000 itu berkata, tapi yang 100.000 tidak bermanfaat. Sayalah yang paling bermanfaat, bisa menghantar orang bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat nanti. Nah kenapa kamu ini aneh-aneh? Cuma 2.000? Karena saya setiap hari, setiap sholat kali Jumat, setiap pengajian, saya itu masuk di kotak amal dan kemudian itu bisa memasukkan orangnya ke dalam surga. Jadi ternyata
2000 itu luar biasa, luar biasa berharganya daripada yang 100 ribu. Betul begitu ya Pak? Betul enggak? Tapi itu cerita. Hanya kalau cerita itu berada dalam kenyataan, ya kebetulan. Kebetulan. Ya. Nah, jadi bukan berarti tidak perlu berimpact, tetap berimpact, tingkatkan impact. Ibu-ibu pengajian di masjid, katakanlah di masjid saya supaya objektif ya, jangan sini ya, supaya objektif. Pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak, kemudian oleh kira-kira yang hadir ada 150, lebih kadang-kadang. Terus setelah selesai pengajian dilaporkan oleh panitia. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsira, ibu bapak sekalian, pada pagi hari ini biasanya ahad pagi pengajian. Pada pagi hari ini kita memperoleh infak dari ibu bapak sekalian sebanyak Rp275.000. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi pahala bagi bapak ibu sekalian. Terus bapak ibu sekalian gimana? Tadi itu takbir menyelenggarakan pengajian itu karena ini tradisi Jogja. Tradisi Jogja itu pengajian, rapat dan seterusnya itu harus ada snack. Apalagi kalau minggu pagi begitu, bukan hanya snack, soto Pak. Soto 12.000 per mangkok. Kita pesennya 150. Kurang. Biasanya ada yang tidak terpenuhi. Coba Bapak hitung 150 kali 12.000 berapa? 1.300.000 ya. Dapat infaknya tadi berapa? 150. Kok ibu-ibu bangga? Kenapa sih masjid ini nggak maju-maju? Kan kita ini setiap pengajian juga ada infak. Paling tidak 250.000 sekali pengajian ahad pagi. Tidak mikir yang dimakan oleh ibu-ibu itu 12.000 itu. Padahal ibu memasukkannya tadi berapa? 2.000. Biasa begitu nggak Bu? Kalau tidak biasa begitu, itu berarti aneh. Diubah nanti. Ini satu mangkoknya 12.000, berarti saya harus mengeluarkan 20.000 paling nggak gitu. Baru masjidnya akan bahagia, ya kan gitu. Tapi kalau di Muntiran pengajian besar-besaran, saya pengajian di sana ada yang hadir itu kira-kira 1.300-an. Saya cek, kok nggak ada snack, kok nggak ada minum ya di Muntiran, di Pucung Rejo. Wah, penuh sekali itu, karena pengajian umum. Keluar snacknya. Ternyata begitu selesai pengajian itu, saya mau pulang itu, bisa jangan pulang dulu, sini masuk dulu. Masuklah ke satu ruangan khusus. Ternyata disitulah ada minum, disitulah ada pisang. Nah, ke kamar saya pisang. Saya sebelum minum langsung ambil pisang. Nah, katanya sama penyandaranya, kenapa tidak tadi di pengajian? Kalau di pengajian terlalu banyak Ustaz, itu habisnya nanti berapa? Dan biasanya di sini kalau pengajian nggak pakai snack, karena dia juga kuliah di Jogja dulu, alumni dari IAIN Jogja. Tidak seperti di Jogja, rapat saja harus ada snack, tidak ada snack nggak mau ada. Ini kritik orang Jogja oleh orang Muntilan. Ya. Kata Pak Mun, jangan serius-serius, kata Pak Omar, katanya nanti berangantuk. Makanya saya bikin tidak serius ya Pak ya. Tapi isinya serius loh Bu. Isinya serius. Nah, sekarang tambah lagi. Asyamu junnatun. Nah, ini puasa itu perisai Pak. Puasa itu perisai. Ada nggak orang yang sedang berpuasa? Saya ini sedang berpuasa oleh rahim. Tidak ada kan? Tidak ada. Jadi kalau puasa itu biasanya perbuatan-perbuatan jahat itu tertekan. Perisai bagi dia, bagi orang yang berpuasa, bagi kita. Perisai. Ada sini Rasulullah mengatakan juga begitu. Perisai. Perisai itu benteng ya, benteng atau apa namanya tameng ya, tameng bagi kita. Lalu ini, nah ini yang menarik ini. Liso'imin farhatani yaqra'uhuma idza qara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Kata Rasul, bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan dan dia berbahagia dengan keduanya. Apa dua kebahagiaan itu? Idza qara fariha. Apabila dia berbuka maka dia bahagia. Ada dua berbuka yang dimaksud, berbuka ketika maghrib, berbuka ketika lebaran. Bapak Ibu yang berpuasa senang nggak kalau pas maghrib?
Senang ya, bahagia. Oh maghrib terus buka ya. Bapak Ibu yang berpuasa, senang nggak kalau pas Lebaran? Senang bukan main. Kalau yang tidak berpuasa, ikut-ikut senang juga. Pura-pura ya. Yang mestinya senang yang berpuasa. Tapi bukan hanya itu kata Rasul, nanti juga akan lebih senang lagi ketika ia berjumpa dengan Allah di surga nanti. Jadi kalau yang di dunia ini kita sudah biasa, tapi tunggu nanti yang di akhirat lebih bahagia lagi ketika kita ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bentuk apa ketemunya? Ya tentu tidak seperti ketemu dengan makhluknya, itu ketemu kebahagiaan. Bapak Ibu jangan khawatir itu bapak-bapak yang sudah seperti ini, kalau nanti masuk surga mudah lagi Pak. Iya, tidak ada orang tua di surga. Andainya muda semua. Ibu-ibu itu yang sudah perikut macam-macam jangan khawatir Bu. Yang penting rajin puasa, rajin beribadah, bertobat kepada Allah, zikir kepada Allah, selawat kepada Nabi. Nanti masuk surga muda lagi Bu. Wah, keren lagi itu ya. Muda lagi. Kalau di dunia tua gak apa-apa, tapi nanti di surga muda lagi. Nah, ini kebahagiaan mudah-mudahan kita capai ya. Ini sudah biasa nih yang kufirolahu maka kodama min dambi ya. Nah ini penting nih, ini menarik juga nih. Jadi di sini ini ada Sahal bin Sa'di As-Sa'idi. Dia meriwayatkan dia mendapatkan informasi dari Rasulullah. Kata Rasul di situ mengatakan begini. Inna fil jannah baban yuqalu lahu ar-royan. Kata Rasulullah sesungguhnya di surga itu ada satu pintu. Ada satu pintu surga. Disebut apa? Satu pintu itu yuqalu lahu, dikatakanlah pintu itu namanya ar-royan. Ar-royan. Ini di dekat rumah sakit daerah itu Rosabi Rosaban, sebelah sana ada masjid namanya Ar-Rayyan. Lalu yadkhulu minhu as-shaimun yaumal qiyamah. Di hari kiamat nanti orang-orang yang berpuasa itu masuk surga lewat pintu Rayyan. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhu. Tidak ada seorang pun selain orang yang berpuasa itu masuk ke surga lewat pintu itu. Tidak ada. Khusus itu untuk orang yang berpuasa. Maka dipanggillah orang-orang yang berpuasa itu. Ya, aina shaimun. Mana orang-orang yang berpuasa? Mungkin malaikat yang panggil ya. Mana orang-orang yang berpuasa? Maka orang-orang yang berpuasa itu fayakumuna, mereka pada berdiri ketika dipanggil. Fayadkhuluna minhu, maka orang-orang yang berpuasa silakan masuk lewat pintu Rayyan ini, kan? Faidah dahulu, ketika mereka semua yang berpuasa itu sudah masuk, ubliko, maka ditutuplah pintu Rayyan, pintu surganya itu. Falam yadkhul minhu ahadun, tidak ada satu orang pun yang bisa masuk lewat pintu itu, meskipun dia masuk surga, tapi lewat pintu yang lain. Jadi ada pintu khusus bagi orang-orang yang biasa berpuasa di surga adalah yang disebut oleh Rasulullah dengan pintu Ar-Rayyan. Mau nggak Bu? Pak, lewat situ ya? Mau ya? Bukan hanya pintunya yang indah yang enak, tetapi begitu masuk luar biasa. Begitu masuk luar biasa nyaman dan enak di dalamnya. Ya, udah surga lewat pintu Rayyan. Tetapi ibu bapak sekalian yang tadi disebutkan itu, puasa yang seperti apa sih yang kemudian memenuhi syarat-syarat sebagaimana tadi ditunjukkan dalam beberapa hadis Rasul. Nah sekarang perhatikan syaratnya. Rasulullah SAW bersabda, Rubba so'imin laisalahu min siyamihi ilal ju'. Banyak sekali orang-orang yang berpuasa, ya, banyak sekali orang-orang yang berpuasa, tetapi tidak ada sesuatu pun baginya kecuali hanya rasa lapar.
Banyak orang yang berpuasa. Ada juga yang dalam hadis riwayat lain kambing soim. Yang ini yang saya ambil rubah soim. Banyak, rubah itu artinya banyak. Banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasanya itu kecuali lapar saja atau dahaga saja. Nah, kita memilih puasa yang hanya dahaga saja atau yang penuh pahala, puasa yang berkualitas. Jadi banyak yang rubah. Banyak ternyata orang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya itu kecuali tadi apa? Lapar dan dahaga saja. Nah, ini kita harus perhatikan. Ini sabda Rasul, bukan kata orang ini ya. Sabda Rasul itu yang pasti. Kemudian berikutnya, waruba qaimin laisa lahu min qiyami ila syahad. Dan banyak orang yang menunaikan sholat malam, kalau kita nyebutnya tarawih, tetapi tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apanya dari sholatnya itu, dari sholat malamnya itu, kecuali hanya capek saja, hanya lelah saja, hanya lesu saja pulang tidur, nggak ada dapat apa. Nah itu banyak yang begitu dari puasanya itu, dari sholat malamnya itu, banyak yang tidak menghasilkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga, kecuali lemas, lelah, ya. Lemah karena pulang tidur. Mengapa? Kalau pertanyaannya, ada salah satu petunjuk. Mengapa begitu? Ini petunjuknya. Ini Rasulullah bersabda, "Man lam yada qaula zuri wal amala bihi wa jahla. Walaisa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa menahan lapar dan dahaga, tetapi ia tidak meninggalkan perkataan kotor dan berbuat berdasarkan perkataan kotor dan berdasarkan kebodohan, maka bagi Allah orang yang seperti itu tidak ada perlunya dia menahan makan dan minum. Jadi intinya, kalau orang masih berkata bohong, berkata tidak jujur, berkata tidak senonoh, berkata yang kotor-kotor, berbuat yang tidak senonoh, berbuat yang tidak semestinya, berbuat atas dasar kebodohan, bukan atas dasar pengetahuan, bukan atas dasar hasil pemikiran, maka bagi Allah tidak perlu orang itu puasa. Tidak ada artinya bagi orang itu puasa. Jadi apa artinya? Puasa itu bukan hanya sekedar tidak makan dan tidak minum, bukan hanya sekedar menahan syahwat di siang hari, bukan, tetapi harus juga menahan dari kata-kata yang kotor, dari kata-kata yang tidak senonoh. Kata-kata kotor, bohong, menggunjing, menceritakan orang. Sederhana contohnya yang dilarang itu, kalau kita ngata-ngatain orang, menceritakan tentang orang, lalu orang yang diceritakan itu kalau dia mendengar perkataan itu dia tidak senang, itu sudah mengumpat. Tidak, saya akan mengatakan dia begini-begini, kenyataannya memang begitu. Tapi orang itu kalau mendengar kata-kata itu tidak senang, maka kita sudah bersalah. Walaupun kita beralasan iya kan, kamu kan memang iya toh. Kalau ngomong itu kemudian teriak-teriak kasar, lalu kita ngomong pada yang lain, masih itu dia kalau ngomong itu biasanya keras, mengganggu kita. Kenyataannya begitu, baru begitu saja itu sudah lupa. Karena kalau yang bersangkutan dengar tidak senang. Jadi ukurannya kalau kita mau ngomong orang lain, pikir dulu, kira-kira orang yang kita omongkan itu kalau dengar omongan kita senang enggak? Kalau kira-kira tidak senang, meskipun faktanya betul begitu, itu sama dengan namimah, setara dengan mengumpat. Nah itu harus hati-hati. Tiba-tiba di lingkungan kita ada anak muda punya sepeda motor lalu lewat ngomong mengganggu tetangga, itu adalah termasuk qaulul zur.
tidak menghormati tetangga, tidak menghormati tetangga, maka harus berhati-hati. Meskipun dia berpuasa, menahan lapar, menahan dari minum, haus dan sebagainya, itu tidak ada bagi Allah artinya puasa seperti itu. Nah ini makanya harus hati-hati puasa kita nanti ya. Jadi puasa-puasa yang tadi yang bisa mengapa, bisa menutup atau bisa menghapus dosa kita, bisa memasukkan kita ke surga, bisa ini, bisa itu, bukan puasa yang hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, bukan, tetapi puasa yang sungguh-sungguh. Segala yang jelek-jelek, segala yang buruk-buruk kita puasa, tetapi sesungguhnya bukan hanya waktu puasa, di luar puasa pun seharusnya dengan begini ini, setiap lewat puasa, ini lingkungan kita itu semakin meningkat. Oh, kalau kemarin masih ada yang berhubungan, contohnya sekarang sudah berada. Oh, kalau kemarin itu masih ada juga yang suka mengganggu, oh sekarang tidak ada. Oh, kalau kemarin itu masih ada juga yang suka nukar-nukar sandal, dan sekarang sudah tidak ada. Itu wajar juga sebenarnya yang menukar sandal atau sepatu itu kalau pulang dari masjid. Kenapa? Karena ustadznya ketika ceramah mengatakan tinggalkan yang buruk, ambil yang baik. Maka begitu keluar sandal saja jelek, maka saya tinggal, ambil yang baik, ya. Nah, itu mengamalkan apa yang disampaikan oleh ustadznya dalam pengajian. Begitu ya. Nah, siapa yang salah? Salah ustadznya atau salah yang bukan sandal? Ya salah tetap yang bukan sandal, ustadznya tidak bermaksud begitu. Baik dan buruknya bukan soal sandal itu, tapi soal amal. Nah, Bapak sekalian, itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Kita sudah 1 jam lebih kata dia. Jadi ada kalau ceramah itu, kalau tausiah itu ada yang setengah jam, ada yang 1 jam, ada yang 1,5 jam, ada juga yang 10 jam. Saya itu pernah di Surabaya, Bapak sekalian, dulu dalam Ramadan itu. Bagian jadwalnya itu jam 10 malam, dihadiri oleh Pak Gubernur Pak Dekarwo dengan Pak Wakil Gubernur di waktu kesamaan. Saya bagiannya jam 10, saya katakan kira-kira kita sampai jam berapa? Malah panitianya mengatakan dari Gubernur di asrama haji, Ustaz, terserah mau Ustaz seluas-luasnya waktu kami berikan. Baik, asal saja Pak Gubernur sama Pak Wakil Gubernur tidak pulang duluan. Kalau sedang begitu itu Pak, Ibu, sedang begitu itu saya berani sama gubernur sama wakil gubernur, berani. Tapi kalau sehari-hari ya nggak berani. Ini kan pengajian, penguasanya saya ustaznya kan gitu ya. Bapak Ibu harus tunduk pada saya gitu. Kalau saya belum berhenti, ya jangan diberhentikan. Betul Pak. Pengajian karena harus menerangkan persoalannya yang banyak, termasuk bisa juga macam itu. Baru pengajian selesai jam 10 gitu, maka kata wakil gubernurnya, kita akhiri saja Pak nanti kira-kira paling lambat jam 2 dini hari. Karena ada lampu hijau begitu, maka saya mulai jam 10 baru berakhir jam 2. Berapa jam? 4 jam. Jadi kalau tidak percaya silakan dicek ya di Jawa Timur. Tapi sering di sini di mana tuh, di pernah juga di yang mudah-mudahan kita di mana Lagu ya, Lagu itu di situ ada rumah sakit PKU Muhammadiyah. Pas malam Ramadan itu biasa ada pengajian malam itu. Saya kebagian lagi jam 10 Pak, jam 10 malam. Saya tanya mau sampai kapan? Ya jamaahnya serentak. Enggak apa-apa sampai jelang sahur. Saya sampai jelang sahur. Sahurnya itu 2:30 baru selesai. Terus gimana? Nah yang lain, Ustaz, ini ayo kita cepat. Iya, tadi kan janjinya sampai menjelang sahur. Nah sekarang mari kita sahur. Tapi itu waktu saya masih muda, masih kuat. Nah, sekarang ini kalau ditantang begitu itu ya sudah giliran nanti. Jangan terus-terusan saja yang memberitahu siang, gitu kan? Ada yang mau menambah apa? Itu mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau ada hal yang kurang berkenan ya di hati Bapak Ibu sekalian. Kalau dulu kan ada pepatah kalau ada kaca yang pecah jangan disimpan di dalam peti.
di tempat sampah anorganik. Itu ya, ya. Kalau kaca kan ada, sekarang 3, ada organik, anorganik, terus bangsanya kaca. Ini sudah berjalan Pak di sini? Belum ya. Tapi yang saya maksud itu, ini maksudnya kalau ada kata-kata yang salah, kata-kata yang tidak berkenan di hati, jangan disimpan di dalam hati, apalagi disimpan dalam pikiran, jangan dibuang saja. Dan tentu saja saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena itu sama sekali tidak disengaja. Kalau saya harus guyon-guyon itu tidak lain agar supaya Bapak Ibu sekalian tidak ngantuk, itu aja. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat, wa